Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Fatkur Rahman Al-Bajari SEME. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pajak PPh pasal 21 atau 26. Dan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Dwi Prasetyo Susilo dengan NIM 222, Nisa Sadia dengan NIM 192, Salsabila Widya Amelia dengan NIM 206. Perhitungan dan keterampilan dalam memecahkan masalah pajak. Departemen Pajak Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pajak dalam perusahaan. Staubli menyatakan salah satu kunci sukses dalam keterampilan pengelolaan pajak perusahaan adalah memastikan fokus Departemen Pajak Perusahaan selaras dengan strategi pajak perusahaan dan mekanisme perhitungan pajak penghasilan. PPh wajib mengikuti ketentuan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Strategi pajak perusahaan merupakan bagian dari kerangka kontrol risiko pajak dalam perusahaan atau Tax Control Framework (TCV) 2016. Sebagai bagian dari TCV, strategi pajak merefleksasikan prinsip-prinsip pengelolaan risiko pajak perusahaan dan sebagai panduan bagi profesional dalam Departemen Pajak dalam melakukan tugas perpajakan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan profesional pajak di masa yang akan mendatang. Menurut Scofield tahun 2017 menyatakan bahwa keterampilan dari profesional pajak yang dibutuhkan dalam pengelolaan pajak perusahaan di masa depan mencakup akan 5 hal, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tax technical atau keterampilan teknis perpajakan, yang mana merupakan kualifikasi utama yang harus dimiliki oleh profesional pajak dalam perusahaan. Keterampilan teknis ini terkait dengan pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, yaitu teknologi and data analytic. Teknologi saat ini telah mengubah budaya dan cara bisnis beroperasi, sehingga sudah menjadi suatu standar umum dalam profesi pajak untuk dapat menguasai teknologi tersebut. Oleh karena itu, keterampilan dalam penggunaan teknologi dan analisis data menjadi keterampilan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh profesional dalam Departemen Pajak agar pengelolaan pajak dalam perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu business acumen and soft skills. Pemahaman mengenai bagaimana bisnis beroperasi, melakukan kolaborasi dengan unit bisnis lain, dan membangun koordinasi lintas fungsi, yang mana menjadi keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh profesional pajak perusahaan. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi merupakan kunci untuk mewujudkan hal tersebut. Yang keempat yaitu problem solving and process improvements. Kemampuan dalam memecahkan masalah dan memperbaiki proses kerja menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko pajak. Dalam hal ini, profesional pajak ditantang untuk selalu berinovatif, bekerja lebih efektif dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis. Yang terakhir
Atau yang kelima yaitu project management skill. Profesional pajak yang terlibat dalam proyek strategis perusahaan seperti merger dan akuisisi membutuhkan keterampilan manajemen proyek. Yang berbekal keterampilan ini dapat menjadikan profesional pajak diharapkan agar dapat menerapkan metode dan pendekatan yang efektif dalam pekerjaan serta dapat mengidentifikasi hasil dan manfaat atas perencanaan pajak dalam proyek strategis perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak sendiri merupakan peminimalisasian beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Manajemen pajak perlu dilakukan untuk bisnis maupun perseorangan. Dalam penerapannya juga harus didukung oleh bukti-bukti konkret, baik dari segi pencatatan administrasinya atau akuntansi maupun dasar hukumnya. Fungsi manajemen perpajakan sendiri meliputi 4 hal atau 4 aspek utama. Yang pertama yaitu planning, merupakan perencanaan pajak. Yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian pajak. Yang ketiga actuating atau pelaksanaan pajak. Yang keempat adalah controlling, yang merupakan pengawasan pajak. Selanjutnya lagi adalah keterampilan dalam mengolah pajak sebagai berikut. Kriteria administrasi pajak yang baik. Yang pertama, harus dapat menjaga dan mengamankan segala penerimaan negara, terutama pajak. Yang kedua, dilaksanakan berdasarkan aturan undang-undang pajak yang berlaku dan sah. Yang ketiga, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pelaksanaan pengadministrasian sesuai dengan peraturan rule-based dan mengedepankan transparansi. Yang kelima, merealisasikan perpajakan yang sah dan adil. Yang keenam, meningkatkan angka kepatuhan pajak setiap wajib pajak. Yang ketujuh, mencegah segala tindak penyalahgunaan perpajakan dan memberikan sanksi dan hukuman yang seimbang dan adil. Dan sistem administrasi perpajakan modern sebagai berikut. Sistem administrasi pajak berbasis teknologi informasi yang canggih akan memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak serta menambah produktivitas kinerja petugas pajak. Sistem termutakhir ini akan memungkinkan setiap proses perpajakan menjadi lebih terukur dan terkontrol. Sistem administrasi pajak modern dengan dukungan sumber daya manusia atau SDM profesional dan berkualitas akan menciptakan pelayanan perpajakan yang berlandaskan transparansi, akuntabel, independen, responsif, dan adil. Dan selanjutnya ada sedikit karakteristik sistem administrasi perpajakan modern sebagai berikut. Yang pertama, administrasi perpajakan dilaksanakan melalui sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak secara online. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib menyampaikan SPT tahunan pajak secara elektronik, ISPT. Yang keempat, pemantauan kepatuhan wajib pajak secara intensif. Yang kelima, kantor pelayanan pajak KPP Madya hanya melayani administrasi wajib pajak tertentu, yaitu sekitar 500 wajib pajak. Selanjutnya adalah ragam metode perhitungan gaji karyawan. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu 1. Metode gross,
gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, tarif PPh 15%. PPh 21 yang ditanggungnya sendiri sejumlah 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Gaji bersih take home pay 9.175.000. Yang kedua, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan senilai 10 juta. Maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, tarif PPh 15%. Tunjangan pajak dari perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji bruto 10.825.000. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar 825.000 per bulan, gaji bersih take home pay sebesar 10 juta per bulan. Yang ketiga adalah metode net, gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya, jika Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, total gaji bruto 10 juta. Selanjutnya adalah mekanisme umum perhitungan pajak yang dibebankan pada perusahaan terhadap penghasilan. Yang A. Perhitungan pajak penghasilan dari penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan perhitungan pajak, penghasilan badan usaha pertama-tama harus diketahui dahulu jumlah penghasilan kena pajak perusahaan atau badan. Caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal. Pengertian penghasilan neto fiskal yaitu penghasilan bersih wajib pajak dalam negeri yang didapat dari kegiatan usaha ataupun bukan, setelah melalui penyesuaian fiskal sejalan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi neto fiskal merupakan kerugian yang diderita perusahaan atau badan. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak. Kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kemudian hasil dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal merupakan jumlah nominal penghasilan kena pajak. Yang B. Perhitungan pajak penghasilan atau PPh terutang. Tarif pajak penghasilan badan secara umum adalah 25% dari penghasilan kena pajak menurut pasal 17 ayat 1 bagian B UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh. Tarif tersebut diberlakukan mulai tahun 2010. Tarif yang rendah bisa didapatkan oleh wajib pajak badan dalam negeri jika memenuhi ketentuan di bawah ini. Yang pertama adalah badan atau perusahaan berupa perseroan terbuka. Yang kedua dari seluruh jumlah saham yang disetorkan serta diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, wajib pajak menguasai minimal 40%. Yang ketiga, tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal.